Guys, ini dia Lexus RX 300 tahun 2021 yang kita udah upgrade audio full dengan sistem high-end di Mega Audio Jakarta. Mobilnya tuh udah keren banget lah, Lexus gitu ya. Dalamnya udah serba keren, tapi sayangnya audionya masih kurang banget. Padahal udah Mark Levinson gitu ya. Nah, misi kita adalah untuk upgrade audionya lebih lagi. Nah, kebetulan customer kita ini mobil ketiganya ya. Jadi yang pertama itu beliau pasang di mobil Mazda CX-9 dengan full Vokal Utopia M ya. Dan konsep yang sama, yang hampir sama tapi lebih simple kita terapkan pada Lexus RX 300-nya ini. Mobil keduanya itu Mini Cooper, terus mobil ketiganya ini baru Lexus RX 300 yang beliau pakai sendiri dan mau audionya lebih bagus ataupun sebagus Mazda CX-9-nya nih. Lebih bagus kenapa? Karena kabinnya lebih mantap. Kalau Lexus itu kabin mobil itu dashboardnya lebar dashboard ke dalamnya, terus lebar samping kiri kanannya itu jauh lebih gede gitu ya. Jadi suara itu bisa terdengar lebih mewah, lebih ada depth-nya. Rasanya tuh dengan perangkat yang sama kesannya jauh lebih bagus gitu ya. Itu kenapa kita bilang lebih bagus. Padahal secara perangkat mungkin ini bisa lebih simple daripada Mazda CX-9-nya. Nah, sebelum kita mulai audionya, kita juga peredamin full. Jadi bayangin Lexus sudah sekedap itu masih diperedam secara full dari bagian lantai, pintu-pintu sampai dengan spakbor rodanya. Jadi benar-benar road noise-nya kita matikan, akustik yang kita bikin lebih bagus lagi di mobil Lexus RX 300 ini. Yuk kita lihat yuk apa aja sih yang kita install. Oke guys, sekarang kita ada di dalam mobil Lexus RX 300 ini. Bisa dilihat ya, di sini kita menggunakan nggak main-main. Speakernya kita menggunakan dari Vokal Utopia M Line 3-way, tweeter, mid-range, dan mid-bass. Mid-bassnya kita taruh tempat standar, tapi diperkokoh dengan ring speaker aluminium dan juga treatment seperti diffuser dan busa mid-bass ya. Terus kita udah peredam full menggunakan 4 layer, bahkan 5 layer gitu ya. Dalam menggunakan CTK Premium, terus kita lapisi dengan plat aluminium lagi untuk menutupi lubangnya, terus kita baru tempel lagi dengan CTK Premium lagi, dan di bagian door trim ada CTK Premium bersama Dr. Attack yang tipe lace yang berbentuk seperti noise absorber ya. Jadi benar-benar secara akustikan mid bassnya jauh lebih bersih, lebih galak untuk meng-catch up daripada mid-range dan tweeternya yang di atas gitu ya. Kenapa kita bikin agak jauh ya masuk ke dalam? Ini masuk ke dalam tapi agak nggak terlalu tinggi ya. Kenapa? Karena mobil ini digunakan untuk daily, jadi kita nggak papas tuh yang namanya airbag ya. Jadi kita tetap pertahankan. Bisa dilihat di sini, ini kita coak di bagian sini khusus untuk bisa keluar airbag ya. Jadi airbagnya tetap difungsikan, panjang airbagnya sampai sini. Kenapa kita baru bisa bikin penempatan tweeter dan mid-range-nya di sini gitu. Nah, mid-range sendiri kita menggunakan housing aluminium ya, jadi cakep. Terus kita bungkus sesuai dengan warna pilar aslinya, kiri kanan seperti itu. Nah, bisa dilihat ini yang gue bilang kabinnya yang sangat enak gitu ya di mobil Lexus nih. Jarak dari kaca sampai sini tuh lebar, jadi ada depth-nya kalau kita ngomongin suara, dan stage-nya tuh luas gitu ya. Terus mobilnya juga senyap dan nyaman gitu dikendarain, strong lah, rigid lah gitu. Nah, di bagian depan apalagi sih yang kita installkan, yaitu head unit tetap pakai yang standar, tapi kita ada menambahkan satu buah head unit high res dari Alpine ya.
seri HDS 990 yang Alpine status, yang udah termasuk salah satu tertinggi juga untuk head unit ya. Jadi jauh lebih bagus, high res wireless, high res wired, sampai dengan 192 kHz per 24 bit. Jadi untuk player kita maksimalkan untuk source ya, untuk biar suaranya itu benar-benar detailnya dapet, seperti rekaman aslinya, naturalnya dapet, live-nya dapet gitu ya. Nah, kita tempatkan di sini karena agak susah ya menemukan space di daerah sini. Ini kita nggak mengorbankan apapun, tapi dengan begini juga kesannya OEM look gitu ya. Nah, di bagian belakang kita menggunakan speaker two-way. Di tempat OEM-nya kita menggunakan seri terbaru dari Vocal yang Elite Series S165 KX2, tapi yang Evo. Jadi tweeternya itu udah menggunakan tweeter dari FRAC ya, yang K2M line. Mid bassnya diperbarui dari KX2 itu. Jadi kita taruh di bagian belakang supaya yang duduk belakang juga enak nih. Terus di paling bagian belakangnya di bagasi kita menggunakan dual subwoofer dari Audison APS 8D ya, kiri kanan. Tetap bisa menggunakan bagasi secara full karena kita bikin flat gitu ya, rata kiri kanan, jadi cakep. Untuk masalah DSPM kita kawinkan dengan DSPM dari Alpine HDP D90. Jadi bersanding dengan head unitnya, DSPM juga kita menggunakan Alpine status untuk drive 3-way depan, 2-way belakang secara aktif, dan subwoofer. Nah, subwoofer sendiri ada menggunakan monoblock dari Mosconi Pro 110, drive 2 subwoofer, sangat-sangat cakep ya. Banyak mungkin yang nanya DSPM Alpine itu memang bisa drive. Bisa, dia punya power yang kuat. Selain power juga dia ada karakter Alpine yang sangat kental ya, yang sangat kuat di dalamnya. Jadi chipsetnya memampukan Alpine HDP D90 ini mengeluarkan suara yang lebih powerful daripada watt yang diklaim gitu ya. Jadi gua cukup kaget, gue pikir volumenya harus agak tinggi, tapi ternyata tidak. Di volume 14, 13 itu aja udah gede gitu ya, jadi udah enak suaranya. Konsepnya seperti itu aja. Di depan itu kita ada Alpine, kita ganteng. Di sini kita bisa taruhin USB ya. Jadi contohnya seperti ini, ada USB, kita tinggal colok aja nih sini. Oke. Tentunya di Mega Audio Jakarta kita bermacam-macam, bervariasi paket-paket audio mobil yang untuk kesayangan Anda semua. Langsung aja hubungi kita WA di bawah atau kunjungi workshop kita yang ada alamatnya di bawah juga nih kan. Konsultasi bisa free, ataupun mau buat dengerin demonya dulu bisa banget. Guys, itu dulu dari gua, thank you.